Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bagaimana kabarnya? Semoga nanti di tahun baru Islam kita akan menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga virus-virus yang berada di Indonesia, virus-virus kedunguan, virus-virus koruptor, virus-virus manipulasi, dan lain sebagainya, semoga Allah angkat di muka bumi Indonesia, khususnya umumnya di muka bumi ini, amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi-informasi yang menarik dari perpolitikan yang terjadi di negeri tercinta ini. Kita ini ada dari podcastnya Guru Tigarut. Ini judulnya seperti ini: Kocak Andi Azwan tipu Jokowi di Solo, nunggu hasil demo. Judulnya seperti ini. Kita bacakan ringkasan videonya. Video ini merupakan analisis kritis dari kreator Guru Tigarut mengenai dinamika politik terkini, khususnya terkait kedatangan Andi Azwan ke Solo yang mengenakan jaket bertuliskan Gibran. Jadi tulisan Gibran, tapi kalau berbicaranya Prabowo Gibran, tapi di belakang jaketnya itu Gibranto. Ini kan suatu yang harus dipelajari ya. Kalau orang-orang yang cerdas paham maksudnya, insya Allah. Kita lanjutkan dulu. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas. Kritik terhadap Andi Azwan. Kreator menyoroti tindakan Andi Azwan yang dianggap menipu atau memanipulasi situasi demi kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan dukungan kepada Jokowi dan Gibran. Nah, itu poinnya tadi. Makanya jaketnya itu Gibranto. Jadi, mengerti paham maksudnya ya. Kalau kata Bang Pangi, Gibran ini nunggu durian runtuh. Kalau analisisnya Bang Pangi ya. Kita lanjutkan poin kedua, organisasi relawan. Dibahas mengenai organisasi militan Gibran Nusantara yang diklaim dibentuk untuk membantu pemerintah Prabowo Gibran, namun kreator mempertanyakan loyalitas dan motif di baliknya. Poin yang ketiga, isu P21 dan demonstrasi. Kreator mempertanyakan kelanjutan kasus hukum yang disebut-sebut terkait P21 dan mengomentari aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi. Poin yang ke 4, kondisi ekonomi. Mengutip podcast Mas Pangi Sarwi, video ini menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, infrastruktur yang rusak, serta kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memprioritaskan rakyat. Ya, ini Bang Mas Pangi tajam juga dalam menganalisanya. Bagus, saya senang dengan ilmunya dari Mas Pangi. Sering podcast di Mandilog, di ini yang dari Mas Untung. Pesan komunikasi pemerintah. Kreator menekankan perlunya perbaikan cara komunikasi pemerintah agar lebih menyejukkan dan tidak memicu kemarahan masyarakat. Nah, itu good point. Secara keseluruhan, video ini menyampaikan narasi skeptis terhadap para relawan yang dianggap hanya mencari keuntungan pribadi, menunggu durian runtuh di tengah tekanan politik yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Nah, ini mengapa Prabowo sulit melawan pengaruh Jokowi? Ada pertanyaan, kita tanyakan. Silahkan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe supaya saya semakin bersemangat, insya Allah. Dan terkhusus subscriber, semoga Anda semua diberikan perlindungan dan kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian yang terjadi di negeri tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa terus belajar dan merapat kepada orang-orang yang rasional
secara ilmu maupun secara agama dalam menerangkan suatu ilmu itu yang rasional. Berdasarkan isi video, terdapat beberapa alasan mengapa Prabowo dianggap sulit melepaskan diri dari pengaruh Jokowi. Ketiadaan relawan mandiri. Pembicara menyebutkan bahwa salah satu alasan Prabowo tampak menjadi target sendirian adalah karena ia tidak memiliki relawan yang kuat dibandingkan dengan Gibran yang memiliki banyak kelompok pendukung. Dominasi orang-orang Jokowi. Video menyatakan bahwa di sekeliling Prabowo saat ini dipenuhi oleh orang-orang dari lingkaran Jokowi. Betul? Betul. Coba bikin kuis saja ini, siapa saja mantan bekas menteri-menterinya Jokowi yang ada di Prabowo. Coba tuliskan, silahkan di komentar. Posisi politik yang terjebak. Prabowo dinilai berada dalam posisi to kill or to be killed, atau situasi yang sangat sulit di mana ia tidak memiliki basis pendukung organik yang cukup kuat untuk melawannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk billahi min dzalik, ya Allah, ya Rabb. Ada pertanyaan, siapa Andi Azwan menurut narasi video? Nah, ini Andi Azwan ya, sudah pada tahu, ternak Mulyono. Menurut narasi video oleh Guru Tigarut, Andi Azwan digambarkan sebagai sosok yang kritis dan skeptis oleh kreator dengan beberapa poin utama. Manipulatif. Kreator menganggap Andi Azwan melakukan upaya untuk menipu atau memanipulasi situasi demi kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan dukungan kepada Jokowi dan Gibran. Masalah kredibilitas. Dia menyebut bahwa Andi Azwan pernah terlibat dalam kontroversi terkait pengakuan profesi sebagai advokat yang dianggap tidak benar, yang dinilai memalukan dan telah merusak reputasinya. Ya, dulu ada advokat tapi ditulisannya apokat. Benar-benar teremu, nggak tahu malu ini. Sudah di muka umum belum? Sudah di media nasional. Sungguh, makanya rakyat harus pinter sekarang, harus pinter, jangan hanya mendengar sebelah. Jadi mendengar kemana-mana, maksudnya kita punya kesimpulan sendiri berdasarkan pemikiran kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Motivasi durian runtuh. Andi Azwan dianggap sebagai bagian dari kelompok yang memanfaatkan momentum politik untuk keuntungan pribadi yang dianalogikan oleh kreator sebagai orang yang sedang menunggu durian runtuh. Betul. Nah, aktivis politik Andi Azwan disoroti saat kedatangan ke Solo mengenakan jaket bertuliskan Gibran yang dikaitkan dengan upaya membentuk atau menggerakkan kelompok relawan bernama Militan Gibran Nusantara. Ini ya Allah, rusak. Negeri ini rusak banget. Rusak. Bapaknya aja sen kiri belok kanan, anaknya sen kanan belok kiri. Ya Allah, ya Rob. Mengapa relawan Prabowo dianggap tidak lucu? Menurut pendapat pembicara dalam video, relawan Prabowo dianggap tidak lucu jika mereka berasal dari kelompok Teddy yang merujuk pada ajudan Prabowo. Pembicara menilai bahwa tidak lucu melihat sosok pria-pria tegap yang seharusnya memiliki karakter gagah justru menjadi cheerleader. Mengapa kakak kelas pembicara disebut jenius? Oh, ini kakak kelasnya guru itu ternyata gurunya para gurunya intelijen. Jadi intelijen yang ada di Indonesia itu gurunya kakak kelasnya Guru Tigarut. Saya bacakan, dan orangnya jenius. Bacakan saja ya, mumpung masih ada waktu. Dalam video tersebut, kakak kelas pembicara disebut sebagai orang yang jenius karena ia memiliki kemampuan luar biasa dalam memposisikan diri dan mendapatkan uang dengan cara yang cerdik, bahkan sejak masih di bangku kuliah. Beberapa poin yang mendasari penilaian tersebut menurut pembicara adalah kemampuan strategis. Ia mampu mengorganisir
peran dan bertindak seolah-olah menjadi perwakilan kelompok atau pihak tertentu saat mendekati pejabat demi mendapatkan dana atau dukungan. Kemandirian finansial. Pembicara menyebut bahwa sosok ini memiliki banyak yang didapat dengan cara yang dianggap gampang olehnya, sehingga ia bisa bersikap loyal dan dermawan kepada rekan-rekan alumninya. Level keahlian saat ini pembicara menganggap kakak kelasnya tersebut sudah melampaui level agent intelijen biasa, bahkan sudah sampai pada taraf sebagai gurunya Intel atau pengajar dalam bidang intelijen. Seperti itu. Mengapa pidato Prabowo dikritik? Ini satu lagi ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, dan di komentari. Kita saling kenal di dunia media sosial supaya kita tahu informasi-informasi di ibu kota supaya sampai kepada pelosok-pelosok desa. Berdasarkan narasi dalam video, pidato Prabowo dikritik karena dianggap tidak masuk akal, tidak logis, dan kurang memiliki kedalaman intelektual. Selain itu, komunikasinya dinilai tidak mampu menentukan masyarakat dan justru dianggap memicu kemarahan publik, yang membuat banyak pihak merindukan gaya pidato Prabowo sebelumnya yang dianggap lebih elegan dan karismatik. Iya, menurut Bang Pangi itu bukan Prabowo. Ya Allah ya Rob, kita tidak punya jalan lain kecuali banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bangsa Indonesia ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kerusakan demokrasi, kerusakan ekonomi, dan kerusakan alam lingkungan, kerusakan sosial, kerusakan apapun jenisnya. Semoga Allah angkat dan diganti dengan yang baru lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.